Ada lebih dari 500 pintu cahaya yang melayang di udara. Selanjutnya, dengan pintu lampu sebagai titik awal, kekosongan mulai bergelombang. Perasaan spiritual menyebar dan seolah-olah membentuk sebuah lorong kosong, namun sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Di sini, setiap pintu terang melambangkan pintu masuk ke lorong kosong. Akan ada berbagai ujian di bagian kosong ini. Lebih jauh lagi, setiap dua bagian kosong ini dapat bertemu secara acak. Titik konvergensi akan menjadi medan perang Anda, dan hanya pemenang yang dapat terus maju. Apalagi kita bisa melihat pertempuran di titik persimpangan. Jadi, Anda harus tampil sepuasnya. Pria tua berambut putih itu menjelaskan. Metode penyaringan yang luar biasa. Hati Luming tergerak. Masing-masing dari 500 orang memasuki jalan kosong. Setelah melewati ronde tersebut, akan ada peluang bagi dua jalur kosong untuk bertemu. Dua orang di lorong kosong yang bertemu akan bertarung. Pemenang akan terus melewati babak tersebut, dan yang kalah akan tersingkir. Sampai yang terkuat diputuskan. Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Tianshan dapat mengamati dari luar. Oleh karena itu, mereka dapat memilih murid yang cocok dengan mengamati penampilan penonton. Baiklah, sekarang, kalian semua dapat secara acak memilih pintu terang dan masuk. Pria tua berambut putih itu mengumumkan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke atas ke langit. 9 altar kuno melayang di langit. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, 9 altar telah terhubung dengan 9 negara adidaya di benua Yuan. Itu adalah jalur luar angkasa yang menghubungkan 9 negara adidaya. Sekte Tianzhen berasal dari salah satu altar kuno. Salah satu dari 8 altar lainnya bersinar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Altar kuno bersinar. Mungkinkah sekte besar lain di benua Yuanlu akan datang? Jangan bilang kalau memang ada sekte besar lain yang datang. Ya Tuhan, sungguh mengejutkan bahwa Sekte Tianzhen bisa datang. Tidak buruk, ini adalah peluang bagus. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan para penguasa pun bersemangat saat mereka menatap altar. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan manakah itu? Di belakang lelaki tua berambut putih itu, seorang lelaki kekar mengerutkan kening dan berkata. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Bas. Altarnya sedikit bergetar, dan banyak prasasti bersinar. Cahayanya menjadi semakin terang. Akhirnya, beberapa sosok muncul dari altar. Total ada 5 orang. 2 di antaranya adalah laki-laki muda, dan 3 lainnya adalah 2 pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Namun, tampaknya wanita parubaya lah yang menjadi pemimpinnya. Mereka berlima membawa pedang panjang di punggung mereka dan mengenakan jubah ungu dengan sulaman pola aneh di atasnya. Sekte Pedang Jiuxiao. Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih sedikit mengubah ekspresinya. Sepertinya aku belum terlambat. Saya akhirnya tiba. Kata wanita parubaya yang membawa pedang panjang. Sekte Pedang Jiuxiao, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih berkata dengan dingin. Tentu saja, saya di sini untuk memilih talenta muda untuk bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao saya. Aku tidak menyambutmu. Wanita parubaya itu tersenyum. Sekte Dewa adalah yang pertama tiba di kelompok benua reruntuhan surgawi. Semua ini juga diatur oleh kami. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Kamu hanya selangkah lebih maju. Selain itu, berapa banyak energi yang diperlukan untuk menyiapkannya? Kelompok benua reruntuhan ilahi bukan hanya milik Sekte Tianzhen saja. Tentu saja, Sekte Pedang Jiuxiao kita juga bisa datang. Wanita parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Di samping itu, orang-orang dari benua kelompok reruntuhan ilahi sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Sekte besar lainnya di benua Yuanlu datang untuk merekrut murid. Dengan cara ini, kemungkinan terpilihnya pasti akan lebih tinggi. Para remaja putra sangat gembira. Bas. Tepat pada saat ini, altar di atas mereka mulai bergetar lagi, dan mulai bersinar. Semua orang tercengang. Itu bergerak lagi. Mungkinkah itu sekte besar lain di benua Yuanlu? Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Di masa lalu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada sekte besar yang datang ke kelompok benua reruntuhan ilahi untuk memilih murid. Mengapa ada begitu banyak sekte besar yang datang kali ini? Ini hal yang bagus, hal yang bagus. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi pada saat berikutnya, pupil mereka membesar tajam. Pasalnya, selain altar itu, ada altar lain yang memancarkan cahaya. Orang-orang di kelompok benua reruntuhan ilahi tercengang. Ada banyak sekte besar di benua Yuanlu. Tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya tampak sangat muram. Bas. Kedua altar mengeluarkan 2 dengungan ringan, dan beberapa sosok muncul di masing-masing altar. Di salah satu altar, 5 sosok muncul. Mereka semua laki-laki, dan mereka memancarkan tekanan yang kuat, seolah-olah mereka adalah raja dari semua binatang. Di sisi lain, 6 sosok muncul.
Masing-masing dari mereka memiliki ki iblis yang mengerikan dan kekuatan iblis yang mengguncang dunia. Kedua belah pihak memiliki para pemuda yang mengikuti mereka, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Lembah Dewa Naga, Sekte Iblis Tianyu. Pria tua berambut putih itu bergumam, matanya bersinar dengan kesungguhan. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Sekte Tianchen belum berhasil. Di sisi yang penuh aura Raja 10.000 binatang, seorang pria kekar tertawa. Mereka adalah orang-orang dari Lembah Dewa Naga. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak terlambat. Salah satu orang dari Sekte Iblis Tianyu, seorang lelaki tua jangkung dan kurus, berbicara. Sekte Pedang Jiuxiao, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Lembah Dewa Naga melangkah keluar, membentuk sebuah persegi dengan orang-orang dari Sekte Tianchen. Terlalu murah bagimu untuk datang ke sini sekarang. Segala sesuatu di sini telah diatur oleh kami. Kata sesepuh berambut putih, itu hanya beberapa pengaturan. Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda sesuai dengan nilainya. Kata wanita parubaya dari Sekte Pedang Jiuxiao. Benar, ini semua masalah sepele. Tetua jangkung dari Sekte Iblis Tianyu mencibir. Pada akhirnya, tetua berambut putih tidak punya pilihan selain menyetujui 3 kekuatan lainnya yang berpartisipasi dalam pemilihan murid. Karena di benua Yuan, ketiga kekuatan ini tidak lebih lemah dari Sekte Tianchen. Mereka adalah kekuatan pada level yang sama. Di tempat kejadian, mata lebih dari 500 pembangkit tenaga listrik muda bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mereka sangat bersemangat. 4 sekte besar di benua itu datang untuk merekrut murid. Ini adalah kesempatan yang tidak ada bandingannya. Mereka penuh antisipasi dan diam-diam bersumpah untuk menangkapnya. Baiklah, kamu bisa mulai sekarang. Penatua berambut putih memandang Lu Ming dan yang lainnya lagi. Ayo pergi. Ini adalah kesempatanku. Saya harus bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Di masa depan, saya akan menembus level kaisar dan menjadi orang suci. Saya akan melangkah ke puncak. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Paragon bersinar saat mereka menuju ke pintu cahaya. Bas, wosh. Satu demi satu, para elit bergegas ke pintu cahaya dan menghilang. King kecil, ayo pergi. Lu Ming memandang Xian Yanxing, yang mengangguk. Keduanya terbang menuju pintu cahaya. Kamu, berhenti di situ. Saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Itu adalah Tuan Muda Lin, favorit surga dari Sekte Dewa Surgawi. Wajah Tuan Muda Lin sangat muram. Awalnya, jika hanya ada satu Sekte Dewa, dia punya cara untuk mencegah Lu Ming bergabung dengan Sekte Dewa dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Sekte Pedang Jiuxiao, Sekte Iblis Tianyu, dan Lembah Dewa Naga semuanya ada di sini. Bahkan jika Sekte Dewa Surgawi tidak memilih Lu Ming, dia mungkin akan bergabung dengan 3 sekte lainnya. Tuan Muda Lin tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia berdiri di depan Lu Ming. Banyak orang memandang Tuan Muda Lin dengan kaget dan tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, beberapa orang mendapat pencerahan karena mereka mengetahui tentang konflik antara Lu Ming dan Tuan Muda Lin. Setengah hari yang lalu, Lu Ming berselisih dengan Tuan Muda Lin. Mereka bahkan bertengkar. Pada akhirnya, Tuan Muda Lin tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Ming. Saya tahu masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Apa, ada hal seperti itu? Lu Ming begitu kuat sehingga bahkan ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianchen tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya tidak berpikir Tuan Muda Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kekuatan tempur Lu Ming benar-benar menakutkan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan percaya. Banyak orang berdiskusi. Banyak orang terkejut saat mengetahui konflik antara Lu Ming dan Tuan Muda Lin. Mata tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya bergerak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dari sekte besar lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Kamu, ada apa? Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki bagian Void dan berpartisipasi dalam tes. Kata Tuan Muda Lin, menggelikan. Hanya karena Anda mengatakan saya tidak memenuhi syarat, saya tidak memenuhi syarat. Lu Ming mencibir. Dia Ken. Pada saat ini, Tuan Muda Lin menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Diakon, Lu Ming sama sekali tidak menghormati Sekte Dewa. Dia berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat, tetapi dia sebenarnya meremehkan Sekte Dewa. Jika orang seperti itu bergabung dengan Sekte Dewa, dia akan menjadi orang yang sulit diatur dan tidak layak dilatih oleh Sekte Dewa. Tolong diskualifikasi dia dari penilaian. Oh, ada hal seperti itu. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Hehe, kamu benar-benar melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kapan saya pernah bersikap tidak hormat kepada Sekte Tianchen? Jika aku tidak merendahkan diri dan merendahkan diri kepadamu, maka aku tidak menghormati Sekte Tianchen. Lu Ming mencibir. Lu Ming, jangan berdalih lagi.
Anda berbicara dengan arogan dan meremehkan sekte dewa saya. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Juga, Naga Es bisa bersaksi. Kata Tuan Muda Lin. Ya, ini benar. Naga Es berbicara dengan dingin. Tidak hanya itu, Wakil Diakon Zhao juga bisa menjadi saksi. Tuan Muda Lin memandang pria parubaya di belakang pria tua berambut putih itu. Pria parubaya ini adalah orang yang muncul dan membawa pergi Tuan Muda Lin. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, memang ada hal seperti itu. Pria tua berambut putih itu semakin mengernyit saat melihat dua orang menudingnya. Dia merenung sejenak dan berkata, jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu mengambil bagian dalam penilaian. Tuan Muda Lin sangat gembira, sementara Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Ini adalah fitnah yang terang-terangan. Dari awal hingga akhir, Lu Ming hanya menargetkan Tuan Muda Lin dan tidak mengatakan satu kata pun yang buruk tentang Sekte Dewa Ilahi. Ini sepenuhnya salah. Juga, pria parubaya itu jelas bersekongkol dengan Tuan Muda Lin. Siapa yang tahu manfaat apa yang diberikan Tuan Muda Lin padanya? Tak seorang pun dari tiga sekte besar lainnya mengatakan apapun. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah karakter kecil yang bisa diabaikan. Mereka tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Konyol, sangat konyol. Ini adalah murid sekte besar di benua Yuanlu. Bakatnya rata-rata, dan karakternya bahkan lebih buruk. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi ejekan. Nak, apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu sebut rata-rata? Tuan Muda Lin sangat marah. Tentu saja, yang saya bicarakan adalah Anda. Jika semua orang di Sekte Tianchen seperti Anda, maka saya bahkan tidak ingin masuk Sekte Tianchen. Lu Ming mencibir. Kurang ajar, betapa beraninya. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga dan Tuan Muda Lin berteriak dengan sikap sombong. Berat, kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Kali ini, kamu mati. Mata Tuan Muda Lin dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia menyelimuti Lu Ming. Saya berhasil melarikan diri terakhir kali. Apakah kamu yakin kamu tidak melarikan diri? Kalau begitu, aku akan menantangmu di depan umum dan aku akan mengalahkanmu dalam 10 langkah. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Lu Ming maju selangkah. Suaranya yang penuh semangat juang menyebar jauh. Apa? Lu Ming menantang Tuan Muda Lin dan bahkan mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dalam 10 gerakan. Dia gila, dia gila. Dia pasti gila. Dia adalah pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianchen. Kata-kata Lu Ming menimbulkan keributan. Sekte Tianchen adalah sekte besar di benua Yuan. Di hati orang-orang di benua reruntuhan ilahi, itu adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa, kekuatan yang tak terduga dan kuat. Dalam hati setiap orang, keajaiban sekte kebanggaan surga adalah eksistensi yang tak tertandingi dan kuat. Sekarang, Lu Ming sebenarnya berkata bahwa dia ingin menantang Tuan Muda Lin. Yang lebih konyol lagi adalah dia ingin mengalahkan Tuan Muda Lin dalam 10 gerakan. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat ini, hewan kesayangan surga yang tidak terbang melewati pintu berhenti. Mereka tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, mereka mengawasi dari luar. Lu Ming ini kuat di benua alam gurun ilahi, tapi dia masih berani menjadi begitu sombong di sini. Sekarang, dia bahkan berani menyinggung para elit Sekte Tianchen. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Darkchild berdiri dalam kehampaan dan mencibir. Apa yang Anda tahu? Saya kira tidak demikian. Sebuah suara terdengar. Itu adalah Long Chen. Ekspresi anak berkulit gelap sedikit berubah. Dia sangat takut pada Long Chen, tapi hatinya menghina. Tunggu dan lihat saja, Lu Ming ini akan mati dengan mengenaskan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tuan Muda Lin. Seorang pakar kebanggaan surga dari sebuah benua kecil sedang menantang pakar kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi. Akankah Tuan Muda Lin menerima tantangan itu? Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Jika berita ini menyebar kembali ke Sekte Surgawi, dia tidak akan bisa terus hidup. Brengsek. Tuan Muda Lin berteriak di dalam hatinya dan matanya sangat dingin. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia bertarung dengan Lu Ming sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Dia yakin jika dia melakukannya, dia akan mampu membunuh Lu Ming. Terlebih lagi, mustahil bagi Lu Ming untuk mengalahkannya dalam 10 gerakan. Membunuh. Tuan Muda Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan lampu hijau menyebar. Di atas kepalanya, garis keturunannya muncul. Dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia bergerak. Dia melakukan fusi darah dan teknik bela diri penciptaan secara ekstrim saat dia menyerang Lu Ming. Mengaum, mengaum. Raungan naga datang dari dalam tubuh Lu Ming. 9 aliran energi naga meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul. Bas! Lu Ming maju selangkah dan bergegas menuju Tuan Muda Lin. Saat dia bergegas keluar, 9 garis keturunan naga muncul.
Ketika garis keturunan 9 naga Luming muncul, mata ahli lembah Dewa Naga melebar karena terkejut. Ini adalah garis keturunan dari 9 naga. Itu benar-benar garis keturunan dari 9 naga. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa membangkitkan garis keturunan 9 naga. Para ahli lembah Dewa Naga tidak percaya. Lembah Dewa Naga menginginkan anak ini. Pemimpin tim lembah Dewa Naga, seorang pria kekar, menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Lembah Dewa Naga, seperti namanya, berhubungan dengan naga. Sekarang, mereka telah melihat garis keturunan 9 naga, yang sungguh mengejutkan. Bang, bang, 9 naga itu melangkah ke udara dan bentrok dengan Tuan Muda Lin. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Terlepas dari beberapa kartu truf yang tidak dia gunakan, Luming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Beberapa dari 9 cakar naga bersinar dengan kilat saat dia mengedarkan teknik bela diri dari konsep petir, serangan Dewa Petir. Cakar naga lainnya mengedarkan penjara untuk menekan seni surgawi. Kombinasi keduanya sangat menakutkan. Sayap hijau Tuan Muda Lin membawa angin kencang. Dengan kepakan sayapnya, bila angin yang tak terhitung jumlahnya membelah udara dan menuju Luming. Setelah beberapa ledakan keras, cakar naga menerobos bila angin dan meraih Tuan Muda Lin. Ekspresi Tuan Muda Lin berubah dan dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan dalam satu gerakan bahkan setelah menggunakan fusi garis keturunan. Bas, dia mengepakkan sayapnya, dan badai melanda. Sosok besarnya tiba-tiba bergetar dan menghilang dari tempat aslinya, muncul di sisi lain. Teknik penciptaan bela diri lainnya. Luming mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa Tuan Muda Lin telah menguasai lebih dari satu teknik bela diri. Tuan Muda Lin pernah menggunakan teknik niat menyerang sebelumnya, tapi sekarang, dia menggunakan teknik gerakan. Ditambah lagi, dia telah memahami maksud angin, yang membuat kecepatannya sangat cepat. Pergi ke neraka, mata Tuan Muda Lin dingin. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan berubah menjadi embusan angin, menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, perasaan bahaya yang mengerikan menimpa Luming. Mengaum, raungan naga terdengar dan kekuatan melahap meledak, mencakup radius 100 mil. Kemudian, naga surgawi mengibaskan ekornya dan menyapu ke segala arah. Bang, ekor naga menembus kehampaan dan bertabrakan dengan sepasang sayap yang sangat tajam. Tubuh Tuan Muda Lin didorong ke belakang. Tapi Tuan Muda Lin mengepakkan sayapnya dan menghilang. Tuan Muda Lin menggunakan dua teknik bela diri dan ketika mereka bekerja sama, kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, dia telah bertemu Luming. Bas, wosh. Cakar naga dari 9 naga tiba-tiba membentuk segel yang aneh. Pada saat ini, dua aura tajam menebas ke arah Luming. Aku akan menunggumu. Mata Luming menjadi dingin. 3 gerbang penyegel tiba-tiba muncul dan mendarat di sebelah kiri Luming, memancarkan cahaya cemerlang. 9 meterai gerbang Tuhan menyegel segalanya. Saat 3 gerbang penyegel muncul, sayap hijau Tuan Muda Lin muncul dan dia ditekan oleh 3 gerbang. Istirahat, istirahat. Tuan Muda Lin berteriak dan lampu hijau melonjak seperti banjir menuju 3 gerbang penyegel. Ketiga gerbang penyegel itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, waktu singkat ini sudah cukup bagi Luming. Bas, wosh. Cakar naga menyerang dan menyerang Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin berteriak saat energi hijau terkoyak. Bang, pada akhirnya, cakar naga mencengkeram leher elang Dewa Hijau. Dengan remasan yang kuat, kepala elang Dewa Hijau itu meledak. Elang hijau yang saleh juga berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh Tuan Muda Lin terbang dengan cepat di lampu hijau. Garis keturunan yang dia ubah telah hancur, dan dia juga terluka parah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan melarikan diri untuk hidupnya. Luming menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan mengejar Tuan Muda Lin. Cakar naganya yang besar menyambar Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, dia sudah terluka parah dan tidak ada gunanya. Luming menerobos lapisan pertahanannya dan menangkapnya. Tuan Muda Lin ditangkap oleh cakar naga raksasa dan tidak bisa bergerak. Adegan ini membuat penonton di sekitarnya sangat terkejut dan tidak percaya. Putra surga dari Sekte Dewa, Tuan Muda Lin, sebenarnya bukan tandingan Luming. Dia benar-benar dijatuhkan oleh Luming dalam 10 gerakan dan nyawanya ada di tangan Luming. Selain itu, Luming hanya berasal dari benua hutan belantara dewa. Jika itu adalah jenius terkuat di benua hutan belantara ilahi, mereka masih mungkin mencapai hal ini. Tapi untuk muncul pada seorang pemuda dari benua hutan belantara ilahi, sungguh sulit dipercaya. Bahkan para kaisar pun tercengang. Para jenius teratas dari kelompok benua reruntuhan ilahi memandang Luming dengan ekspresi muram. Kemampuan bertarung Luming tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia akan menjadi salah satu lawan terbesar mereka. Ah, Bestart, lepaskan aku akan membunuhmu. Dikalahkan dalam 10 gerakan dan ditahan di telapak tangan Luming, Tuan Muda Lin sangat malu hingga dia menjadi gila. Matanya merah dan dia meraung histeris.
Jika berita tentang masalah ini menyebar kembali ke Sekte Tianchen, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Dia benci kalau dia tidak sabar untuk menguliti Lu Ming hidup-hidup. Ah, benarkah? Apakah kamu tidak memahami situasi saat ini? Lu Ming mencibir dan mengepalkan cakarnya dengan kuat. Kaca-kaca, entah berapa banyak tulang di tubuh Tuan Muda Lin yang patah. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan darah. Dia sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Saat ini, dia seperti anak ayam kecil yang lemah di tangan Lu Ming. Hidup atau matinya ada di tangan Lu Ming. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata Lu Ming dingin, niat membunuh dari garis keturunan ketiga menutupi tubuh Tuan Muda Lin seperti gelombang pasang. Itu membuat Tuan Muda Lin merasa seperti berada di neraka. Hatinya mulai bergetar. Beraninya kamu. Dia adalah murid Sekte Tianchen saya. Lepaskan dia. Pada saat itu, seorang pria kekar dari Sekte Dewa Langit berbicara. Dia adalah ahli yang Lu Ming curigai telah disuap oleh Tuan Muda Lin. Saat dia berbicara, aura menakutkan berkembang dan menyelimuti Lu Ming. Seolah-olah Lu Ming diselimuti oleh gunung, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kuat, dia terlalu kuat. Lu Ming merasa dia tidak punya cara untuk melawan pria Parubaya ini. Pria Parubaya ini jelas lebih kuat dari pria Parubaya berjubah hitam dari Istana Dewa Selatan. Budidayanya berada di atas alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Pria tua berambut putih dari Sekte Dewa Langit mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Haha, generasi muda hanya berdebat. Anda seorang kaisar, mengapa kamu ikut campur? Petik 2. Di sisi lembah Dewa Naga, seorang pria kekar tertawa. Aliran aura mengalir keluar dan bertabrakan dengan aura pria Parubaya itu, menjatuhkannya. Tubuh Lu Ming menjadi rileks, dan dia mundur selangkah dan mundur dengan cepat. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Pria Parubaya dari Sekte Tianchen memandang orang-orang dari lembah Dewa Naga dengan ekspresi muram. Tidak ada, aku tidak tahan. Pria kekar dari lembah Dewa Naga tertawa. Biarkan dia pergi. Anda memenangkan babak ini. Pada saat ini, tetua Sekte Dewa Surgawi yang berambut putih berbicara. Ini dia. Lu Ming mengayunkan cakar naganya dan melemparkan tubuh Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin sudah setengah mati dan bahkan tidak bisa terbang. Pria Parubaya itu melambaikan tangannya dan menangkap Tuan Muda Lin. Sial, sial, mata Tuan Muda Lin dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menatap Lu Ming. Lu Ming berubah menjadi wujud manusianya dan memegang tangan Xie Nianxing. King kecil, ayo pergi. Karena dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian, maka dia tidak akan berpartisipasi dan hanya akan mundur. Tunggu sebentar. Pada saat itu, sebuah suara yang dalam terdengar. Itu adalah pemuda kekar dari lembah Dewa Naga. Saya Longkuan dari lembah Dewa Naga. Bagaimana aku harus memanggilmu, teman muda? Pemuda kekar itu bertanya. Junior adalah Lu Ming. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menjawab. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Longkuan, yang baru saja membantunya, jadi dia secara alami akan menjawab pertanyaannya. Lu Ming, haha, bagus, pahlawan datang dari masa muda. Sangat jarang untuk dapat berkultivasi ke alam seperti itu di kelompok benua reruntuhan ilahi pada usia seperti itu. Jika dia tidak berpartisipasi dalam penilaian, bukankah sayang? Petik 2. Atas nama Lembah Dewa Naga, saya mengundang Anda untuk mengambil bagian dalam penilaian. Teriak Longkuan. Tidak, dia tidak bisa berpartisipasi. Teriak Tuan Muda Lin. Diam, kamu pikir kamu siapa? Saya sedang bicara. Siapa kamu sampai menggangguku? Mata. Longkuan menjadi dingin dan aura yang sangat kuat meledak. Aura menakutkan menyebabkan seluruh dunia berguncang. Wajah Tuan Muda Lin pucat pasi. Saya mengundang Lu Ming untuk mengambil bagian dalam penilaian. Apakah Anda mempunyai keberatan? Long. Kuan memandang Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu. Akhirnya, matanya tertuju pada tetua Sekte Tianchen yang berambut putih. Tidak ada objek. Tentu saja saya tidak keberatan. Pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu mengangguk. Saya tentu saja tidak keberatan dengan kehebatan pertempuran anak ini. Akhirnya, tetua Sekte Dewa Surgawi berambut putih juga berbicara. Brengsek, Tuan Muda Lin meraung di dalam hatinya dan dipenuhi dengan kengganan. Hahaha, itu bagus. Lu Ming, bagaimana menurutmu? Longkuan tertawa dan menatap Lu Ming lagi. Bagaimana junior bisa menolak niat baik senior? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Baiklah, biarkan tes resmi dimulai. Longkuan melambaikan tangannya. Bas, wosh. Dengan sekejap, para pemuda memilih pintu terang dan bergegas masuk. Lu Ming dan Xie Nianxing berpisah. Mereka masing-masing memilih pintu cahaya dan bergegas masuk. Saat ini, beberapa dari mereka sudah masuk beberapa saat, tapi tetap tidak ada pergerakan. Begitu Lu Ming bergegas ke pintu cahaya, dia merasakan seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Tubuhnya terasa sedikit hangat, tapi saat berikutnya, perasaan itu lenyap.
Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah bagian. Lorongnya sangat lebar, dan dindingnya dipenuhi tulisan berkilauan. Menurut aturan, mereka harus terus maju melalui jalur kosong. Siapapun yang bisa mencapai akhir akan menjadi yang pertama. Lu Ming maju selangkah dan tidak ada gerakan. Setelah berjalan beberapa ribu meter, tampilan lorong di depan mereka berubah. Sekarang bagian itu dikelilingi oleh tembok batu. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah saat dia melangkah ke lorong. Karena saat ini auranya melemah dengan cepat, dan pada akhirnya dia kembali menjadi orang biasa. Kultivasinya telah ditekan, membuatnya tampak seperti manusia biasa. Bukan hanya Yuan aslinya, tapi niat dan garis keturunannya juga telah ditekan. Apa? Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa garis keturunan prasasti penekan penjaranya bersinar dan berfluktuasi. Adapun garis keturunan ketiga, Lu Ming merasa bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikannya dan tidak ditekan sama sekali. Hanya garis keturunan 9 naga yang sepenuhnya ditekan. Ekspresi Lu Ming tidak berubah saat dia melihat sekeliling. Di dinding batu sekitarnya, terdapat ukiran berantakan dengan kedalaman berbeda dan berantakan. Di depannya, ada kilatan cahaya, dan sesosok tubuh memadat. Orang ini berpenampilan seperti seorang pemuda. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki ekspresi dingin, dan membawa tombak panjang di punggungnya. Sekilas Lu Ming tahu bahwa orang ini terkondensasi oleh susunannya. Bas! Dengan goyangan tombak panjang, sinar tombak itu menembus ke arah Lu Ming seperti kilat. Namun, sinar tombak itu tidak mengandung ki primordial. Itu mungkin hanya kekuatan fisik, yang mirip dengan kekuatan fisik Lu Ming. Lu Ming secara naluriah ingin mengaktifkan kekuatan garis keturunan ketiganya untuk mengalahkan sosok itu. Namun, Lu Ming segera menghentikan letusan Blood Meridian ketiganya. Bahkan garis keturunan 9 naga bisa ditekan di level ini. Ini berarti dia harus melewati level ini tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, mungkin saja orang di luar akan merasakannya. Itu terlalu istimewa. Garis keturunan prasasti penekan penjara, terutama garis keturunan ketiga, sangat istimewa. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Saat memikirkan hal ini, dia tidak mengaktifkan garis keturunannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya dan bergegas ke kanan, di mana tombak hitam berada. Bas, bas. Kilau tombak itu seperti kilat, menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Ini adalah teknik tombak yang sangat indah. Meski tidak kuat, lintasan pergerakannya sangat indah. Tidak ada esensi vital dalam tubuh Lu Ming dan dia tidak dapat menggunakan niatnya. Dia tidak bisa menggunakan seni bela diri untuk melawan sama sekali dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghindar. Ya, punggung Lu Ming terpotong oleh sinar tombak, membuat pakaiannya berlubang. Jika bukan karena reaksi cepat Lu Ming, dia pasti terluka. Untungnya, Lu Ming telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Dia menghindari serangan itu dan bergegas menuju tombak hitam itu. Dia mengambil tombak itu dan menyapukannya. Dentang. Kedua tombak panjang itu bertabrakan dengan suara dentang yang keras. Lu Ming merasakan lengannya mati rasa dan dia mundur 2 langkah. Pemuda berjubah hitam yang dibentuk oleh formasi tersebut memiliki kekuatan fisik yang sama dengan Lu Ming. Namun, dia mendapat dukungan teknik seni bela diri misterius dan kekuatan serangannya berada di atas Lu Ming. Suara mendesing. Ujung tombak yang sedingin es berubah menjadi cahaya yang tajam dan dingin, menembus udara dan menusuk ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengarahkan pandangannya pada cahaya tombak pihak lain. Kemudian, dia menusuk beberapa kali berturut-turut. Namun, ekspresi Lu Ming berubah pada saat berikutnya. Dia merasa tombaknya meleset. Dia yakin bahwa dia bisa memblokir serangan lawannya setelah beberapa tusukan. Namun, setelah menyodorkannya, dia menyadari ujung tombak lawannya bergetar sedikit dan terus menusuk ke arahnya. Kehebatan teknik tombak sungguh mendalam dan tidak dapat diprediksi. Sungguh teknik tombak yang kuat. Ini menggabungkan kekuatan dan kecepatan hingga puncaknya. Ketika digunakan, itu tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Jika budidayanya tidak ditekan, teknik tombak seperti itu tidak akan berguna di hadapan kekuatan absolut, meskipun itu sangat indah. Tidak peduli betapa indahnya teknik seni bela diri, itu akan sama rapuhnya dengan tahu di bawah telapak tangan Lu Ming. Tapi sekarang, dalam situasi di mana budidayanya ditekan, teknik bela diri ini mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Bang! Pada saat kritis, Lu Ming mundur selangkah dan mundur jauh. Namun, masih ada bekas darah kecil di dadanya. Dia telah ditusuk oleh tombak. Bas! Wosh! Begitu Lu Ming mundur, kekuatan tombak pemuda berjubah hitam itu melonjak ke arah Lu Ming seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Lu Ming mundur beberapa langkah dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk melawan gerakan pihak lain. Pada saat ini,
Di luar kota kuno reruntuhan ilahi, di luar lorong kosong, banyak orang berdiri di udara dan menyaksikan. Tiba-tiba, pintu cahaya bersinar, dan sesosok tubuh muncul. Seseorang telah gagal, seseorang bergumam. Jelas sekali bahwa seseorang telah gagal dan diteleportasi. Ai, mereka yang telah diteleportasi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk dipilih oleh sekte-sekte utama di benua Yuan. Orang-orang dari 4 sekte di benua Yuan Lu tidak berekspresi. Mereka bahkan tidak memandang mereka yang gagal. Tahap pertama adalah tes pemahaman seseorang. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, itu tidak layak untuk diperhatikan. Ada orang-orang yang terus-menerus gagal melewati level dan dipindahkan. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya menyala di depan. Itu sangat menarik perhatian. Kerumunan itu menoleh dan melihat cincin pertempuran di titik terang. Seorang pria muda melangkah ke ring pertempuran. Itulah langit es istana Dewa Utara. Saya tidak menyangka dia menjadi orang pertama yang berhasil menembus tahap pertama. Dia adalah favorit surga terkuat di antara generasi muda istana Dewa Utara. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Banyak orang menghela nafas ketika mereka mengenali pemuda ini. Istana Ilahi Utara adalah kekuatan terkuat di antara 4 istana Ilahi Agung. Sebagai jenius nomor 1 di Istana Ilahi Utara, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dia benar-benar menakutkan. Setelah sampai di ring pertarungan, Bingkong duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sekarang dia sendirian, dia tidak bisa terus turun. Dia harus menunggu lorong kosong lainnya bertemu dengannya dan lorong lain untuk datang ke platform pertempuran ini. Keduanya akan bertarung dan pemenangnya akan bisa terus turun. Saat ini, titik cahaya lain muncul di arah lain. Ada juga arena pertarungan di titik terang. Seorang pria muda dengan sitar di punggungnya melangkah ke ring pertarungan. Pemuda ini memiliki sosok ramping dan halus. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan tampak seperti tuan muda yang anggun. Eden, surga favorit terkuat di Istana Dewa Timur. Eden dengan suara sitar Phoenix dan tangisan Phoenix. Seseorang berbicara, mengungkapkan asal-usul orang ini. Reputasi orang ini tidak kalah dengan Ice Sky. Eden, dengan sitar di punggungnya, juga berdiri di ring pertarungan dan menunggu dengan tenang. Hampir di saat yang bersamaan, 2 titik cahaya muncul di kehampaan. Sama seperti sebelumnya, 2 titik cahaya itu adalah panggung pertempuran. Seorang pria muda keluar dari mereka masing-masing. Salah satunya memiliki rambut ungu dan berjiwa heroik. Dia adalah jenius nomor 1 di Istana Dewa Selatan, Si Wuji. Orang lain membawa pedang tempur di punggungnya. Dia seperti pedang ilahi yang telah terhunus, dan pedangnya melonjak ke langit. Orang ini adalah favorit surga terkuat di Istana Dewa Barat, Jian San. Favorit surga terkuat dari 4 Istana Dewa semuanya telah muncul di platform pertempuran masing-masing. Jelas sekali bahwa jalur luar angkasa mereka tidak bertemu di ronde pertama. Di lorong kosong, Lu Ming terus menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk menghentikan serangan itu. Sekelilingnya, ukiran di dinding batu itu. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Ukiran di dinding batunya sangat menarik. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu adalah teknik tombak. Itu adalah teknik tombak yang sangat menakjubkan. Saat Lu Ming menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu, dia mempelajari ukirannya secara detail. Di mata Lu Ming, ukirannya mulai berubah. Perlahan-lahan, tampak ada sosok yang sedang berlatih teknik tombak. Teknik tombak ini dapat mematahkan teknik tombak pemuda ini. Mata Lu Ming berbinar setelah beberapa saat. Dia akhirnya tahu tentang apa tes ini. Ini tentang pemahaman seseorang. Tujuan dari menekan kultivasi, niat, dan garis keturunan seseorang adalah agar peserta dapat memahami teknik tombak dari ukiran di dinding batu sehingga dapat mematahkan teknik tombak lawan. Tentu saja, tidak semua orang ahli dalam teknik tombak. Beberapa orang ahli dalam teknik pedang, dan mereka mungkin menemukan teknik pedang. Setelah poin kuncinya ditemukan, tidak sulit bagi Lu Ming. Pemahaman Lu Ming sudah sangat luar biasa. Bas, wosh, Lu Ming mengayunkan tombak panjang di tangannya. Sinar tombak yang tajam melesat seperti kilat dan bertabrakan dengan tombak panjang pemuda berjubah hitam itu. Dentang, 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 serangkaian suara keras terdengar, dan dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan. Seperti yang diharapkan, dia bisa mematahkan teknik bela diri lawan. Semakin banyak Lu Ming menggunakannya, semakin cepat kecepatannya. Tombak panjang itu seperti naga hitam, menari di udara. Suara mendesing. Setelah selusin gerakan lagi, tombak panjang di tangan Lu Ming berubah menjadi petir hitam, menembus layar tombak berat lawan dan menusuk jantungnya. Bang! Pemuda berjubah hitam itu meledak. Tahap pertama, lolos. Lu Ming melangkah keluar. Setelah melewati lorong, ada cahaya terang di depannya. Itu adalah arena pertarungan. Lu Ming melangkah maju dan berjalan ke ring pertempuran.
Ini masih aku sendiri. Sepertinya aku harus menunggu. Jantung Luming berdetak kencang dan dia duduk bersila di ring pertarungan. Di luar, para penonton juga melihat Luming. Luming memang mengesankan. Dia orang ke-6 yang menyelesaikan level pertama. Bagi elit benua hutan belantara ilahi untuk dapat melakukan ini, sungguh mengejutkan. Beberapa orang sedang berdiskusi. Baru saja, setelah 4 favorit surga paling kuat dari Istana Dewa 4 Arah melangkah ke panggung pertempuran, favorit surga nomor 1 di benua Matahari Darah, benua peringkat kedua dalam kelompok benua reruntuhan ilahi, mengikuti di belakang mereka. Favorit surga nomor 1 di benua Matahari Darah adalah orang kelima yang melangkah ke arena pertempuran. Luming adalah orang ke-6 yang masuk ke arena pertempuran. Setelah beberapa saat, semakin banyak titik cahaya muncul di kehampaan. Favorit surga kuat lainnya dari Istana Dewa 4 Arah, seperti Es Dingin, Ji Hongchen, Wang Zhen, dan sebagainya. Long Chen juga melangkah ke arena pertempuran pada waktu yang sama dengan para jenius lainnya. Kemudian, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan yang lainnya juga muncul. Selama poin kuncinya ditemukan pada tahap pertama, tidak akan terlalu sulit. Meski banyak orang yang tersingkir, lebih banyak lagi orang yang berhasil. Ada konvergensi jalur luar angkasa. Seseorang berkata, Benar saja, sebuah titik cahaya bersinar, dan sebuah lubang muncul di sisi ring pertempuran. Seorang pria muda keluar dari sana. Ada 2 orang di arena pertempuran. Keduanya harus bertarung. Pemenangnya akan melanjutkan, dan yang kalah akan tersingkir. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah itu, semakin banyak lorong luar angkasa yang mulai menyatu. Tentu saja semuanya sukses. Tidak mungkin mereka gagal. Luming sedang duduk bersila ketika ring pertarungan tiba-tiba bergetar. Sebuah pintu masuk terowongan muncul di satu sisi ring pertempuran. Sesosok muda muncul dari terowongan. Pria itu keluar dari lorong dan melangkah ke ring pertempuran. Ekspresinya berubah drastis saat melihat Luming. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Luming yang mengejutkan ketika dia melawan Tuan Muda Lin. Kemampuan bertarungnya sangat berbeda dari kemampuan Luming. Sungguh sial, saya telah bertemu orang aneh ini di babak pertama. Mulut pemuda itu dipenuhi kepahitan dan ketidakberdayaan. Luming berdiri dan berjalan menuju pemuda itu. Luming, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk melawanmu. Kata pemuda itu, ini bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah sekte besar di benua Yuanlu yang merekrut murid. Dia tidak bisa mengaku kalah. Tidak peduli apa, dia harus berjuang. Selama dia menunjukkan dirinya sepuasnya, mungkin dia akan diperhatikan oleh para tokoh besar dari sekte-sekte besar di benua Yuan. Bagaimanapun, sekte utama di benua Yuanlu tidak merekrut murid. Mereka hanya merekrut murid berdasarkan kekuatan tempur. Tidak ada yang tahu kriteria merekrut murid. Bagaimana jika dia terpilih? Lakukan sesukamu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Kata Luming. Terima kasih banyak. Pihak lain menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia melakukan fusi meridian darah dan meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya, menyerang Luming. Meskipun kultivasi pemuda itu tidak buruk, dia masih jauh dari level Luming. Luming tidak mengalahkannya dalam satu pukulan. Sebaliknya, dia membiarkan pemuda itu menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya sebelum dia mengalahkannya. Pihak lain sangat berterima kasih kepada Luming.